Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kuliah kita lagi dalam mata kuliah struktur data di semester genap tahun akademik 2021-2022. Oke, di pertemuan hari ini kita langsung dulu membahas tentang struktur pohon. Nah, mahasiswa sekalian, bahasan kita masih di dalam bahasan global yang kita pelajari saat ini, yaitu tentang organisasi data pada memori. Bagaimana kita mengorganisasikan data kita di dalam memori kita. Prinsip kerja yang kita lakukan pada bagian ini adalah hal itu ya. Sehingga kita bisa memahami konsep dari bagaimana kita menyimpan data dan bagaimana kita juga melakukan proses pengambilan data. Jadi ada proses menyimpan dan ada mengambil. Itulah tugasnya kita di dalam proses mengorganisasikan data tersebut. Ya, mengorganisasikan data ini seperti itu. Baik mahasiswa sekalian, organisasi data yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu tentang stack, kemudian queue, kemudian linked list, dan saat ini adalah yang kita pelajari tentang struktur data terkait dengan tree, struktur pohon. Gitu. Nah, struktur pohon ini kelihatan di dalam bagian sini, di dalam slide kuliahnya, bahwa ini merupakan bagian dari struktur data hierarki. Yaitu ada elemen data yang tersusun secara bertingkat, ya, mengenal berbagai level data yang ada di dalam sistem tersebut. Kalau Anda pahami dari pola bisnis secara umum, kadang-kadang leveling seperti ini juga dipahami sebagai sesuatu pola bisnis yang dinamakan dengan multi level marketing, yang juga bentuk dari sebuah struktur pohon. Kira-kiranya struktur pohon seperti itu. Nah, tentunya para mahasiswa sekalian, struktur pohon ini kita implementasikan dalam memori komputer kita. Dalam memori eksternal atau fisik, yaitu pola nyimpannya beda lagi. Pola ngambil nggak masalah, tetapi pola nyimpan biasanya yang ada di dalam eksternal. Ini karena kita bicara di dalam memori internal, maka organisasi datanya terkait dengan bagaimana cara menyimpan dan bagaimana cara membaca data tersebut dari tempat yang sudah kita siapkan di dalam organisasi data. Anda ketahui atau Anda sudah pahami bagaimana data itu tersimpan di dalam stack, gitu, bahwa kita harus berdisiplin dari data yang ada di stack tersebut. Kita menggunakan pola masuk dan keluar data itu dalam satu tempat. Beda lagi dengan queue, pola masuk dan keluar data itu ada dari dua pintu. Nah, linked list itu juga bisa dua-duanya, polanya bisa dari dua pintu atau bisa dari satu pintu dengan menggunakan pola yang apakah single linked list ataukah double linked list. Dan rata-rata di dalam list ya kebanyakan double linked list. Dan ya jarang kita menggunakan pola yang lebih dari dua pointer untuk menunjuk ke pointer berikutnya. Nah, pembahasan kita pada bagian ini pun pada dasarnya adalah mengimplementasikan juga dalam bentuk struktur data list. Problematika di dalam struktur pohon itu juga banyak di dalam dunia realnya untuk kita implementasikan dalam program-program komputer gitu. Di awal saya menyebutkan tadi tentang bagaimana kita membayangkan sebuah multi level marketing itu ya, MLM, yang sekiranya kalau kita bayangkan itu adalah bagaimana dia mengimplementasikan sebuah bentuk struktur data di mana ada
upland, downland dalam istilah bisnisnya. Seperti itu gitu dalam istilah bisnis. Jadi ada upland, ada downland. Nah, di dalam kaitan struktur data tree itu yang paling awal itu disebut dengan root. Itu di sini contoh di dalam struktur data yang hierarki dalam bentuk organisasi di perusahaan. Di dalam gambarnya ada presiden, ada vice president division A, ada vice president division B, kemudian ada manajer departemen A1, manajer departemen A2. Kemudian ada manajer departemen B1. Berikutnya adalah clerk. Ya. Nah, kepala clerk tersebut diistilahkan dengan leaf, dengan daun. Pak presidennya disebut sebagai root. Gitu. Di dalam multi level marketing itu kalau upland dan downland. Nah, para mahasiswa sekalian, implementasinya banyak selain daripada bagian sini. Implementasinya. Jadi misalkan nanti kita di dalam dunia AI, gitu ya, di dalam dunia AI implementasi implementasi pada sisi struktur data tree ini sangat banyak. Karena rasanya struktur data tree ini lebih bisa menggambarkan pola kerja, kegiatan yang dilakukan atau pola berpikir manusia di dalam otaknya. Cara berpikirnya kira-kira dapat terimplementasi dalam bidang komputer seperti ini. Gitu. Itu sudah terbukti dengan baik pada beberapa program-program komputer yang berbasis terhadap AI. Nah, program komputer yang berbasis terhadap AI itu kita lebih sering terimplementasi di dalam bentuk seperti struktur pohon ini. Saya bayangkan dulu kepada Anda permainan kecil dengan menggunakan aplikasi Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe dengan pola misalkan 3x3. Tic-Tac-Toe 3x3 itu selnya ada 9, berarti kan jumlah sel yang ada di dalam Tic-Tac-Toe-nya. Nah, dalam struktur pohonnya maka ada 9 node yang dibentuk untuk nanti yang beberapa kemungkinan dari 9 tersebut. Apakah di tengah, apakah di kiri, apakah di kanan atas, apakah di kanan bawah, dan sebagainya pada bagian-bagian tersebut. Itu struktur pohon yang kita gambarkan di dalam presiden, misalkan dalam bagian sini, ini tic-tac-toe ada rootnya, ini sel ke-1, kedua. Nah, dalam tic-tac-toe ini ada 9 sel dalam bagian sini gitu ya. Dalam bagian sininya ada 9 sel yang menjadi kemungkinan diisi oleh pemain pertama. Kemungkinan berikutnya dari 9 tersebut kan akan diturunkan lagi ke bentuk kemungkinan yang lain. Itu salah satu bentuk ya tic-tac-toe. Jadi pada dasarnya komputer sudah bisa memprediksi langkahnya si pemain ke-1, katakanlah kita sebagai pemain ke-1 dan komputer sebagai pemain kedua di dalam permainan tic-tac-toe tersebut gitu. Jadi tergambarkan di dalam sebuah struktur pohon. Lebih mudahnya oleh komputer digambarkan seperti itu. Segala kemungkinan yang terjadi di dalam 9 sel tersebut terstrukturkan dalam data, terstrukturkan dalam datanya dengan model struktur pohon ini. Ada 9, nanti dari 9 itu kan pasti sudah terisi 1. Berarti kemungkinan ke bawahnya ada 8. Gitu ya. Nah, kemungkinan di bawah ini kan ada 8. Dari sel ke-1, kemudian ada sel ke-1 berikutnya misalkan. Nah, dari 8 tadi kan bisa kemungkinannya bisa ini lagi. Nah, dari 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5 dan berikutnya. Berarti ada tingkatan bawahnya lagi yang akan mengecek kemungkinan-kemungkinan tersebut akan terjadi.
Itu tadi dalam 9. Nah 9 kemudian yang sel kedua kan kemungkinannya juga ada 8 lagi. Sel ketiga kemungkinan berikutnya pasti ada 8 lagi. Nah, terus sampai yang terakhirnya. Gitu. Nah berikutnya diturunkan ke level ketiganya. Itu contoh TikTok. Itu TikTok tuh itu permainan kecil dengan jumlah memori yang cukup tadi ya, berapa banyak gitu. Jadi node-nya sendiri tadi 9, katakanlah 9 pangkat pangkat 9 pangkat 9 aja udah lumayan. Nah, contoh lain lagi adalah coba yang lebih besar. Segala kemungkinan yang terjadi di dalam permainan catur, pola berpikir manusianya dipindahkan ke catur tersebut. Nah, jadi dulu terjadi pertarungan catur antara Deep Blue komputer, Deep Blue ini dengan Garry Kasparov sebagai seorang master di dalam bidang catur tersebut. Yang disebut dengan Grandmaster. Gitu. Juara dunianya malah. Dan kejadiannya bahwa hasilnya remis, istilah di dalam catur namanya remis kalau bermain imbang. Pernah menang dan pernah kalah. Jadi remis, dua-duanya remis. Jadi dalam kaitan itu si Deep Blue sudah punya pola pikir pada sisi bagaimana bermain catur sudah seperti halnya seorang Grandmaster catur kelas dunia. Nah, bayangkan papan catur ada berapa tadi? 16 kali 8 atau 16 kali 16. Saya lupa. Kemungkinannya banyak karena masing-masing dari bidak caturnya sendiri itu kan mempunyai langkah yang berbeda. Pion dengan kuda itu pasti berbeda. Dengan patih, dengan apa lagi ya, benteng, eh, luncur, istilah dulu luncur ya. Nah, kemungkinannya sangat besar, nah sehingga membutuhkan komputer yang cukup besar. Deep Blue-nya sendiri adalah sebuah server yang ukurannya sangat besar. Kenapa ukurannya sangat besar? Ya tadi itu karena kita harus memproses jumlah data yang begitu banyak. Dengan memvisualkan di dalam memori komputer kita berupa berbagai macam kemungkinan yang terjadi di dalam sistem tersebut. Itu baru menggambarkan kemungkinannya kan belum pada proses kerjanya, menghitungnya dan sebagainya. Nah, di dalam di dalam pembahasan tentang intelijensi buatan itu akan terus diimplementasikan dalam bentuk seperti itu. Nah, cuman kupasan-kupasan saat ini itu lebih kepada bagian luarnya. Jadi sebagaimana Anda membuat program nanti, gitu ya, program-program yang Anda buat saat ini itu adalah program-program yang sudah terbungkus kerumitan-kerumitan di dalam program tersimpan di dalam sebuah framework. Tersimpan di dalam sebuah framework. Kerumitan-kerumitannya tersimpan. Sudah dibentuk dari awal dan dibuatkan sebuah framework. Maka dengan proses pemrograman framework, kesulitan terdalam dari program itu sudah terselesaikan. Nah, tinggal kesulitan di dalam bagian katakanlah proses bisnisnya, aturan-aturan tertentu dan sebagainya dengan menggunakan framework. Nah, mahasiswa sekalian, di dalam contoh dalam slide ini pada bisnisnya itu misalkan bagaimana kita melakukan komputasi untuk menghitung gaji per divisi. Di luar dari divisi apa? Gaji vice presiden mulai dari bagian-bagian mana. Nah, itu dapat dihitung dengan cepat dengan pola yang kita gunakan dengan menggunakan struktur pohon seperti ini.
Nah, berikutnya juga di dalam bisnis yang lain, misalkan ini untuk soal kompetensi ya, soal ujian kompetensi. Itu juga kebanyakan dengan menggunakan pilihan ganda, bukan menggunakan esai tetapi menggunakan pilihan ganda. Nah, tetapi pilihan gandanya sudah intelijen. Jadi sudah pintar intelijennya memilihkan soal yang kemungkinan dipahami oleh si pengguna. Nah, sehingga dalam uji kompetensi tersebut bisa didapat kemampuan seseorang dalam kompetensi tersebut seberapa nilainya. Jadi di dalam soal apa namanya di dalam soal kompetensi tersebut dulu saya menggunakan dari Microsoft ya, tapi juga yang dari Java juga sama rasanya, bahwa pada saat kita menjawab soal yang ada di dalam pilihan ganda tersebut, misalkan sudah sampai ke soal nomor 10 dan nomor 10-nya salah. Nomor 10-nya salah, maka secara otomatis kita akan disampaikan ke arah yang lain. Kalau ketemu hal yang salah tadi. Harusnya kita ke nomor 11 kalau benar. Tapi kalau salah ya dia diarahkan ke soal-soal yang lain yang kemungkinan ya apa tadi karena kejadian salah di nomor 10, berarti dia akan menyajikan soal yang lain. Itu terbelah langsung menjadi kalau yang 10-nya benar misalkan, nah maka dia akan disajikan soal yang lebih tingginya lagi, lebih kompleksnya lagi dan berikutnya itu pola soal. Jadi secara intelijen dia akan menyampaikan soal-soal yang kira-kiranya akan apa namanya bisa mengukur kemampuannya. Oh berarti kemampuannya baru sampai sini nomor 10 belum bisa, berarti diukur lagi kemampuan-kemampuan yang lain. Itu maksudnya di dalam sistem tersebut dengan menggunakan pola yang ada di dalam struktur pohon tree. Jadi ingat, tree ini ada pada sisi organisasi data yang ada di dalam memori. Nah, kalau kita bicara lagi tentang bagaimana kita menyimpan data secara internal, eksternal di dalam media penyimpanan disk, ya, berupa file dan sebagainya. Nah, nanti Anda bicara dengan struktur database. Tersimpan di database-nya akan seperti apa dan tersimpan di dalam memori komputernya akan seperti apa. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin tahun depan Anda sudah belajar tentang bagaimana sebuah tabel data. Nah, problem berikutnya di dalam struktur pohon itu adalah bagaimana kita melakukan proses penelusuran data. Proses penelusuran data. Atau kita sebut sebagai traversal terhadap struktur tree tersebut. Struktur tree dapat digambarkan dari dalam berbagai macam bentuk terimplementasi. Kalau kita modelkan dalam bentuk seperti gambar ini, itu gambar pemodelannya kira-kira seperti pemodelannya ya, kira-kiranya seperti. Tetapi kita bisa bentuk di dalam pola yang lainnya. Pola yang lainnya. Misalkan di dalam bentuk yang ini. T, A, nah berarti ini hanya satu struktur saja A. Ini kalau kita belum menggunakan struktur data eksternal dengan menggunakan database, bagaimana kita menyimpannya? Simpan saja di dalam sebuah file tag katakanlah dengan pola tagnya kira-kira seperti ini. Dengan pola tagnya ya. Dengan pola file tagnya. Jadi kita lihat di dalam bagian sini ada TA, A, yaitu kemudian TB, B, kemudian di dalam garis bawahnya ada C.
itu menunjukkan yang terakhir gitu ya. B dengan C. Nah, kalau lebih panjang lagi perhatikan ini D, kemudian mempunyai anak lagi adalah EF, EE dengan F, karena ini masih punya di dalam satu struktur ya, EF. Nah, kemudian ada G, G itu kelihatan di dalam bagian sini kebacanya H, J, M ya, HJM. Nah, kemudian ini J, J komanya masih ada tapi di dalam satu kurung. Di dalam kurungnya masih ada kurung yang lain, berarti itu anaknya dari si J. Itu polanya. Jadi bisa digambarkan di dalam dua bentuk ini. Nah, kita biasanya lebih mudah untuk melihat dalam bentuk struktur yang seperti gambar di sini. Bukan seperti yang berupa pemodelan dalam bentuk teks seperti ini. Nah, para mahasiswa sekalian, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya juga ya, bahwa apa namanya di dalam istilah-istilah yang akan digunakan di dalam pemrograman kita dengan menggunakan struktur pohon ini tentunya ada yang diistilahkan dengan level atau kedalaman. Ada yang diistilahkan dengan tinggi ya. Nah, tadi kita sudah pegang dua istilah yang lain, yaitu tentang leaf sebagai ujungnya, kemudian root sebagai awalnya, kemudian di dalam tree-nya tersebut ada kedalaman atau deep, kemudian tingginya dari sebuah node tersebut, nanti kita lihat tingginya itu seperti apa. Nah, jangan lupa di dalamnya akan selalu ada yang dinamakan dengan node. Node paling atas itu disebut root, node paling bawah disebut dengan leaf. Tapi semua itu base-nya kepada node tadi. Nah, terminologi berikutnya adalah pada level D, misalkan ini D sama dengan 0, nah maka ini dinyatakan bahwa ini level. Berikutnya level 1, level 2, level 3. Dari sisi level ya. Jadi si J itu ada di level 2. Si K ada di level 3. Nah, tinggi dari node H, tinggi dari node H ini adalah 1. Dia punya. Tetapi dari D, misalkan D ini punya levelnya 3. Kemudian L itu tidak punya level berikutnya. Ketinggiannya dia tidak ada bagian. Nah, perhatikan nanti di dalam soal ujian nanti ada seperti ini. Tahu. Nah, berikutnya para mahasiswa sekalian, struktur tree ini bisa didefinisikan dengan berbagai macam bentuk nantinya node yang dimiliki. Jadi pada pembahasan kita tentang struktur tree ini cabangnya akan banyak atau cabangnya bisa banyak. Bahkan bisa tak terbatas. Ini untuk menunjukkan pada sisi apa namanya bahwa membentuk sebuah tiruan bisa dibentuk untuk membuat sebuah tiruan cara kerja otak kita. Otak kita itu cabang dalam masing-masing kita sebut node dalam bagian sini neuronnya itu
bisa jutaan bahkan cabang dari sesuatunya tersebut. Nah, untuk cabang itu bisa kita ingat dengan cepat, maka pada prinsipnya cabang yang akan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari otak kita itu karena ada proses berulang dan berulangnya. Biasanya kalau kita hanya satu kali kita tidak terlalu hafal. Tapi pada saat kita menggunakan pengulangan beberapa kali, maka sesuatu itu menjadi hafal. Terkecuali mempunyai intensitas yang sangat tinggi, perhatian yang sangat tinggi terhadap informasi, terhadap data atau hal yang kita definisikan tersebut. Jadi kalau mahasiswa itu pada saat kuliah dan mendengarkan, kemudian lupa, nah itu pada prinsipnya adalah hal normal. Karena ya emang baru satu kali, itu secara keilmuan kan seperti itu. Baru satu kali mendengar, baru satu kali melihat. Nah, tetapi kalau mahasiswa itu sudah membaca, mendengar, kemudian latihan, nah berarti itu ada 3 bagian kan ya. Berarti ingatannya pasti akan jauh lebih tinggi daripada yang hanya mendengar satu kali saja. Tidak membaca, tidak melihat latihan dan sebagainya. Nah, pola kerja itu kan dilaksanakan di dalam otak kita. Cabangnya bisa banyak dari bagian-bagian tree yang kita definisikan diri. Nah, pencabangan tree ini kita sebut sebagai enari tree atau cabang yang begitu banyak. Cabangnya boleh banyak. Nah, untuk cabang yang boleh banyak ini kita agak kesusahan di dalam proses kita menjaga keteraturan dari datanya tersebut. Karena pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang sudah teratur, sudah terdefinisi dengan baik, itu pasti bisa dibuatkan programnya. Pasti. Tetapi kalau belum teratur, belum terstruktur, nah maka itu akan sulit kita membuat programnya. Bisa, tetapi sulit. Saat kondisi apa kita bisa menyimpan data di tengah, misalkan anaknya ada 3. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga di dalam struktur tree tersebut ya. Nah, saat apa yang ke-1, saat apa yang kedua, saat apa yang ketiga. Kalau itu terdefinisi dengan baik itu bagus. Nah, anaknya boleh 1, boleh 2, boleh 3 dan boleh 0 juga. Atau boleh banyak gitu yang disebut dengan enari dari tree. Nah, tetapi kebanyakan dari proses yang dilaksanakan di dalam komputer itu kita gunakan dengan pola binary tree. Jadi nanti ke depan kita akan bicaranya tersebut dengan menggunakan binary tree. Binary tree ini yang paling populer karena tadi kita dapat melakukan proses komputerisasi yang dapat dilakukan secara terstruktur, terpola dengan baik. Sudah terstruktur dan terpola dengan baik, maka komputerisasinya dapat dijalankan dengan baik. Nah, prinsip kerja dari binary tree karena dia sebut sebagai biner, 2, maksimalnya dua cabang yang ada di dalam tree berikutnya. Nah, maksimalnya 2 cabang tadi. Nah, itu dapat diprediksi berapa jumlah tree yang ada, yang kemungkinan maksimumnya berapa. Karena tergantung kepada levelnya kan. Levelnya 2 berarti ada 3 ya, levelnya 2 ya, 0 dengan 1. Berarti ada 3 data. Nah, kalau ada levelnya tambah lagi dengan yang ketiga. 1, 2, 3, anak kedua itu punya 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan berikutnya lagi, dan berikutnya lagi. Jumlahnya bisa ketahuan dengan baik. Nah, kita akan selalu menggunakan dalam pola binary tree.
Berikutnya adalah kita perlu memahami dari karakteristik binary tree. Binary tree dengan tinggi H lebih besar dari 0 memiliki paling banyak 2H+1 sama dengan 1 node internal, min 1 node internal. Sebaliknya, tinggi dari binary tree dengan n node internal setidaknya adalah log 2n+1 min 1. Ya apa yuk? Oke, sebentar dulu ada. Baik, dilanjutkan kembali ya. Jadi pada dasarnya karakteristik dari binary tree ini kita bisa memprediksi berapa jumlah data yang dibutuhkan. Nah, untuk mengimplementasikan struktur data tree dalam permainan pohon tadi, itu jumlahnya jutaan data. Untuk permainan catur tadi. Gitu. Nah, oleh sebab itu, maka proses pengaturannya, kapan ini akan kemungkinan terjadi, atau mungkin kapan akan bisa ditunda dulu kemungkinan itu. Jadi struktur tree-nya dilakukan berdasarkan langkah per langkah di dalam prosesnya. Nah, kalau dilakukan langkah per langkah berarti pada sisi pembentukan tree dan berikutnya itu harus dilakukan secara cepat oleh komputernya. Nah, oleh sebab itulah maka kita membutuhkan komputer yang memorinya besar dan kemampuan untuk memprosesnya pun begitu besar. Itu yang komputer seperti itu dinamakan dengan komputer server. Servernya pun kan pasti ada kelasnya. Nah, kalau satu server saja tidak cukup, ya berarti kita menggunakan 2 server. Untuk menggunakan 2 server, ya berarti ada proses di dalam operating systemnya. Bagaimana kita bisa memberikan tugas ke komputer yang satu, dan bagaimana kita memberikan tugas ke komputer yang kedua. Itu perannya operating system yang dijalankannya. Nah, peran operating system itu adalah istilahnya itu menggunakan pola dalam multi thread-nya dan sharing. Nah, itulah kalau implementasi saat ini dinamakan dengan core-nya. Gitu. Jadi si operating system mengatur tentang otak-otak yang akan dikerjakan di dalam masing-masing core-nya tersebut. Core adalah sebuah tempat pemrosesan datanya. Itu paralel computing kalau zaman saya dulu diistilahkannya seperti itu. Nah, bayangkan oleh Anda itu jumlahnya mungkin ribuan yang ada di dalam komputer Google. Jumlahnya ribuan di dalam komputer Google untuk memproses setiap request yang ada di dalam layanan Google-nya tersebut, terutama kan search engine. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam search engine gitu ya, akan selalu mendapatkan hasil dengan waktu yang sama. Kita mencari apa, waktunya pasti sama. Kecuali kendalanya pada transport datanya yang menggunakan internetnya saja. Tetapi waktu prosesnya dipastikan prosesnya tidak jauh berbeda. Kalau kita tidak bersebut sama ya, tapi mendekati semua waktunya itu berdekatan sekali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Diprosesnya oleh banyak komputer. Diprosesnya oleh banyak komputer dengan menggunakan konsep paralel computing. Nah, berikutnya para mahasiswa sekalian, bagaimana cara kita melakukan proses traversalnya, penelusuran datanya. Ya, jadi ini problemnya di dalam bagian kita. Setelah kita bisa menyimpan datanya, bagaimana kita melakukan proses traversalnya. Secara umum proses menyimpan, gitu, proses menyimpan itu biasanya kita menyimpan data itu di sebelah kiri untuk yang lebih kecil,
dan sebelah kanan untuk yang lebih besar. Kecil besarnya dilihat dari mana? Dilihat dari datanya sendiri. Kalau datanya berupa teks tadi, berupa char misalkan, nah maka kode ASCII terkecil dari bagian itu di mana? A besar dengan A kecil. Anda harus paham tentang kode ASCII-nya. Kira-kira A besar A kecil itu ditempatkan di kiri atau di kanan. Nah, sesuai dengan aturan yang biasanya umum terjadi di dalam struktur pohon tadi, bahwa yang kecil selalu di sebelah kiri dan yang besar selalu di sebelah kanan. Dari rootnya tadi, dari akarnya sendiri, misalkan nanti kita memasukkan angka pertama adalah 10. Nah, kemudian angka kedua itu kita masukkan angka 5. Nah, maka 5 itu sudah bisa dipastikan posisinya ada di sebelah kiri. Kemudian kita akan memasukkan lagi angka 4. Angka 4. Angka 6. Angka 6 ya. Nah, angka 6 itu nanti dia akan masuk ke 10 dulu. 10 dicek, oh harus ke sebelah kiri. Sebelah kiri dicek lagi ada 5. Oh, berarti 5 ini lebih 6 itu lebih besar dari 5, maka dia ditempatkan di tengah. Nah, kemudian muncul lagi angka 4. Itu berikutnya gitu ya. Nah, jadi kiri kanannya tersebut itu sudah diatur sedemikian hingga di dalam binary tree. Itu bahwa biasanya secara pola umumnya yang sebelah kiri itu lebih kecil dan yang sebelah kanan lebih besar. Tapi itu baru aturan umumnya saja. Kalau kita membuat aturan baru nggak masalah. Sesuai dengan problem atau persoalan yang kita hadapi. Nah, efek dari proses kita menyimpan dengan pola tadi, maka pada dasarnya nanti kita harus mendapatkan data itu tersebut. Bagaimana cara mendapatkan datanya? Nah, proses yang terjadi pada bagian tersebut ada dua bagian. Ada pada sisi proses penelusuran diffuse traversal, kemudian ada breadth traversal. Breadth melebar gitu ya, deep mendalam. Di dalam proses diffuse itu ada 3 bagian, ada pre-order, ada in-order, ada post-order. Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan kepada Anda ini di dalam teori struktur data yang lain ya, ada di dalam apa namanya, di dalam stack ya, Anda sudah juga mempelajari pada bagian ini. Konsepnya sama apa yang dinamakan dengan pre-order, in-order, dan post-order tadi. Sama. Bagaimana menggambarkannya di dalam pola yang kita gunakan di dalam stack. Oke, perhatikan pada sisi diffuse ini, diffuse apa pre-order traversal ini ya. Kita mempunyai struktur data seperti ini. A, B, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dengan pola yang kita punya di dalam struktur pohon ini, di mana di pertama adalah kedalaman pertama adalah 0, A, level kedua adalah BD, level ketiga CED, CEH, kemudian level keempat atau ketiga ya, FGI. Teknik yang kita bisa gunakan di dalam proses menelusuri data secara pre-order itu kunjungi root. Apa yang dinamakan rootnya? Root bagi yang paling atas adalah A. Root bagi C adalah B. Root bagi E adalah D. Root bagi G adalah E. Itu ya. Dan root dari I adalah H. Lakukan pre-order transversal sampai pada berikutnya. Satu persatu sesuai dengan urutan. Nah, perhatikan pada poin ketiga ini sebagai landasan Anda proses berpikir Anda di dalam pre-order ini ya. Untuk binary tree, langkah pada komputernya menjadi kunjungi root, kemudian telusuri subtree ke kiri, kemudian telusuri subtree ke kanan.
Jadi telusurinya. Jadi urutannya nanti kan kita kunjungi rootnya, berarti cetak rootnya, tampil A dulu. Kemudian telusuri ke kiri, telusuri ke kanan. Telusuri ke kiri, ambil dulu si B itu menjadi root sekarang. Telusuri ke kiri, dari B tidak ada, maka telusuri ke kanan. Ke kanannya dapat huruf C. Nah, di dalam rootnya udah selesai, balik lagi ke A karena udah selesai. Nah, kanan dari A, kiri dari A itu kan sudah selesai, maka masuk ke kanan dari A. Ke kanan dari A adalah D. Kanan dari A adalah D. Nah, maka berikutnya D dicetak, katakanlah kita atau tampilkan. Kemudian dia pergi ke kiri, dapat E. E dicetak. Pergi ke kiri lagi, dari E dapat F. Nah, setelah ke kiri ini habis. Maka dia pindah ke kanan. Kiri dari D sudah selesai. Ada 3 node tadi. Maka dia pindah ke kanan. Dan dapatkan H dengan I-nya. Nah, sehingga pola pre-order tadi dari struktur pohon yang kita punya itu akan mendapatkan angka A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pohonnya itu, polanya itu. Nah, kemudian dalam bagian tersebut ya, apakah ini akan satu-satunya hasilnya seperti itu? Bisa tidak, ya, struktur pohonnya kita ganti, bisa berbeda hasilnya juga di dalam bagian sini. Oke, itu ya. Jadi prola di dalam traversalnya tersebut seperti ini. Bentuk traversal pertama dengan konsep dari Deepest yang pre-order dengan struktur pohon seperti itu dapat data ini. Nah, beda lagi dengan post order. Post order itu kalau kita baca pada bagian bawahnya di dalam bagian sini, telusuri dulu ini, kebalikannya dulu ini. Post order itu ya. Telusuri bagian kiri sampai akhir, telusuri bagian kanan sampai akhir, ambil urutnya. Telusuri bagian kiri sampai akhir. Dari A ke B kan ya. Dari B, oh sudah tidak ada ini. Karena tidak punya kiri dari B. Nah, maka ke kanan. Setelah ke kanan, dia ambil rootnya. Kanan udah mentok di C. Nah, maka ke kanan diambil rootnya C. C tertulis langsung gitu. Nah, karena sudah masuk di dalam bagian sana, maka dia akan mengambil yang B. Karena kan sudah selesai yang C. Kiri, ambil lagi yang B. Nah, kemudian dia pergi ke kanan tadi ya. Ke kiri dari A kan sudah selesai, masuk ke kanan. Ke kanannya tersebut kan dia akan ngecek lagi ke kiri lagi sampai kepada bagian nomor F-nya. F dari kiri F dapat, kemudian mentok ya, udah mentok. Kemudian G, nah kemudian E. F, G, E. Nah, ini sebelah kiri dari D sudah selesai. Maka dia akan mengambil yang sebelah ke kanan dari D tersebut. Akan ke kanan H, kemudian ke kirinya lagi. Subtree kiri habis, maka kunjungi dari root tersebut. I habis, kemudian kanannya tidak punya si H. Nah, H menjadi root lagi, ambil lagi, kemudian baru D, kemudian baru A. Gitu ya. Terbalik ya dengan pola yang tadi pre-ordernya. Pre-order seperti ini, kemudian post order yang bentuknya lain lagi. Satu lagi mahasiswa sekalian yaitu dengan in order untuk yang pola div ya. In order itu tadi telusuri sebelah kiri, kunjungi root, telusuri subtree kanan. Nah, dia akan mengambil dulu bagian atasnya dulu, subtree kiri dulu ke kiri. Ke kiri dia mau ke kiri lagi sudah mentok. Maka dia ambil yang B. Kemudian dia ke kanan. Ke kanan mentok lagi, ambil lagi C. Nah, dari sana kan sudah habis yang
kiri dari A, maka dia akan mengambil yang bentuk yang struktur yang ke kanan. Struktur yang ke kanan dia ambil dulu yang D-nya dulu, apa namanya, A-nya sudah selesai kan, ambil dulu yang berikutnya lagi. Telusuri sampai bagian kiri F, kemudian EG, F, EG. Nah, kemudian F, G, D ya, D diambil, kemudian I dengan H. Gitu ya. Jadi pola ini perlu Anda pahami, hasilnya kira-kira akan seperti apa pada bagian ini hasilnya. Nah, konsep-konsep dari sini itu apakah nanti kita menggunakan pre-order, post-order dengan ear-order ini nanti akan terimplementasi di dalam teori-teori kita pada saat Anda belajar tentang intelijensi buatan, tentang apa namanya neural network dan sebagainya yang ada di dalam sistem tersebut. Oke. Nah, coba perhatikan pada bagian sini gitu ya, perbedaan antara in order, pre-order dengan post order. Yang sebelah kiri adalah pre-order, sebelah kanan in order, dan sebelah ini adalah level order, post order. Ujung akhirnya berbeda, ujung akhirnya. Yang warna birunya itu berbeda. Ada yang bagian akhirnya itu ada di atas, ada yang bagian akhirnya di kanan bawah atau kanan atas. Nah, PowerPoint-nya nanti akan saya sampaikan supaya nanti pada di LMS supaya nanti Anda lebih mudah di dalam memahami dalam konsep bagian sini ya. Nah, yang kedua, bagian kedua adalah bridge push traversal. Prinsip dari bridge traversal ini pada dasarnya adalah dia akan menelusuri data pada levelnya, berdasarkan levelnya. Pada root dulu sampai kepada kedalaman satu dan berikutnya. Jadi dia akan mendapatkan A, B, D, C, E, H, F, G, I berdasarkan levelnya. Nah, ini ada kalimatnya yang penelusuran yang non-rekursif. Sehingga pada bagian sini yang kita lakukan di dalam bagian pre-order, post-order, dengan in-order, itu kita lakukan pada sebuah proses yang dinamakan dengan rekursif. Rekursif itu adalah sebuah fungsi di dalam program yang memanggil dirinya sendiri. Nah, logikanya pemanggilan diri sendiri itu akan berputar terus. Nah, oleh sebab itu di dalam proses rekursif harus selalu ada jalan keluarnya. Way out-nya apa, sampai nilai apa gitu. Itu yang dibuat di dalam sebuah recursive function. Karena cara pandangnya hanya pada 3 bagian sini saja. Program untuk keperluan struktur dari tree ini pendek karena kita menggunakan apa namanya yang dinamakan dengan recursive function tadi. Oke, berikutnya Anda pelajari pada bagian sini ya. Silahkan nanti dipelajari bagaimana Anda mengimplementasikan dari struktur apa namanya proses di dalam aritmatik, ekspresi aritmatik yang terimplementasi dalam sebuah struktur tree. Sebelumnya kita menggunakan pola dalam stack ya. Nah, selain stack kita juga bisa menggunakan pola dengan menggunakan struktur tree ini. Struktur tree ini. Kita lihat di dalam bagian sini.
Yang menjadi leaf-nya adalah operannya. Node atau root masing-masing bagiannya itu pada sisi operatornya. CD dikurang, AB ditambah, dibagi itu. AB dibagi. Tinggal dilakukan proses di dalam bagiannya. Nah, ini bisa pendekatannya apakah in order, post order, dan pre-order tadi ya. Oke. Tadi slide-slide tadi silahkan dibaca dulu, diulang lagi untuk dipahami lebih lanjut karena secara teori tadi sama, tinggal implementasi kepada bagian notasi notasi aljabar atau notasi aritmatik ya di dalam program komputer. Nah, bagaimana sebuah struktur pohon kita implementasikan di dalam sebuah pola linked list. Sebuah struktur pohon terimplementasi di dalam sebuah pola linked list ini ya. Ya, di dalam linked list kita mengenal sebuah node. Nah, di dalam linked list yang terakhir Anda pelajari yaitu double linked list. Di dalam label linked list tadi itu Anda mempunyai dua node penunjuk ke data berikutnya dan data sebelumnya. Nah, pada prinsipnya pada bagian ini pun sama. Nah, kita akan mendeskripsikan struktur pohon ini terhadap dengan menggunakan konsep dari linked list-nya. Kalau kita menggunakan pola enari dari tree, kira-kiranya polanya akan seperti ini. Enarinya. Nah, kita punya gambar ini B. B ini mempunyai anak 3. A, D, F. Nah, ini B. Neck-nya kemana saja? Nah, neck ini akan didefinisikan ke neck yang berikutnya di dalam bagian ini. Ini neck, ini neck, ini neck, gitu ya. Nah, kemudian dari neck ini kan neck ini akan menunjuk ke bagian dari B ke A. Gambar ini terimplementasi pada bagian sini. Nah, kemudian tanda bagian ini menyatakan nolnya. Tidak ada ya. Diisi dengan konsep dari nolnya tersebut. Ini yang enari ya. Jadi yang enari tersebut pada prinsipnya adalah kalau kita baca pada bagian ini kita sebelumnya mengenal ini bagian head. Nah, itu juga kita bisa deskripsikan pada bagian ini juga bagian dari head. Rootnya tersebut. Rootnya itu adalah si B. Nah, dia punya neck. Neck-nya juga bisa menunjuk ke berikutnya lagi. Nah, neck ini menunjuk ke maksud dari neck ini ya. 3 alamat yang tersimpan di dalam neck-nya tersebut. Ini yang enari dari apa? Enari dari tree-nya. Nah, lebih simpel lagi kalau kita deskripsikan dengan menggunakan binary tree. Karena binary tree pasti akan persis dengan yang kita menggunakan double linked list yang kita gunakan sebelumnya. Polanya sama. Tapi cara penggambarannya aja yang berbeda. Ini kan data, ini adalah elemen parent-nya, disebutnya pada elemen parent-nya. Kemudian ada left dengan right-nya. Ini parent-nya, ini left, ini right. Oke, perhatikan pada bagian head-nya ini atau root-nya ini dia punya 2 anak tadi. Penunjuknya memungkinkan untuk itu. Neck anak kedua, neck-nya apa? Left child dengan right child-nya, anak kiri dan anak kanannya gitu ya. Itu menunjuk kepada node yang lainnya. Polanya akan seperti ini terus. Kecuali pada bagian atas dia akan menunjuk kepada ininya 0. Kalau dia tidak punya anak seperti ini, ya berarti kiri kanannya juga 0. Gitu. Pada bagian sini.
dalam bagian sana ya. Nanti Anda pelajari lebih lanjut pada bagian-bagian ini. Oke, sampai bagian sini silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan.